Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa, masih bersama dengan saya, Ade Dorcas di acara FinTalk Financial Talk edisi 1 Februari 2021. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen kedua. Jadi di segmen kedua ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan aspirasinya atau pertanyaannya yang sudah sama gitu ya, yang mengalami hal serupa dengan yang Tia sampaikan, bisa langsung telepon ke 23455. Oke, jadi karena belum ada penelpon gitu ya, tanya-tanya lagi. Pak Nanta sabar Pak ya? Iya. Kok saya borongan? Oh gitu. Iya, memang Bapak borongan gitu ya. Iya, jadi kalau di sini sofa merah ini borongan Pak. Iya. Iya. Oke, jadi ke Pak Mariana lagi nih ya. Iya, jadi ke salah, bukan Pak Mariana, Pak Marayana. Marayana. Iya, Bapak Marayana. Oke, jadi Pak Marayana, selain di kalender gitu Pak ya, apakah ada yang bertanya langsung tentang hari-hari baik dalam berbisnis ini? Ada juga. Jadi salah satu yang saya alami, sebelum adanya WA, FB ya, itu, FB, biasanya, sebab di kalender saya sudah berikan itu, apapun yang ditanyakan, terutama hari lahir dan sebagainya itu, silakan potong resinya itu, lampiran, kirim ke alamat. Itu biasanya bulan Desember atau Januari itu penuh kotak posnya itu. Karena orang bertanya kelahiran, otonan, sejenis itu, padahal sudah tua-tua padahal itu. Ternyata udah umur masih dari kepo Jakarta, juga. terutama kan saudara-saudara kita yang di luar Bali ya. Bali. Jakarta, Sulawesi itu sebenarnya. Ya kita bantu, kalau memang siap, kita siap bantu. Terutama kita kembali pada jati diri kita orang Bali, suatu budaya Bali, budaya Nusantara, bahwa hari lahir itu kan merupakan otonan, bukan ulang tahun gitu. Jadi kalau belum tahu hari lahir otonannya ya kita bantu. Yang penting tahu tanggal bulan itu, kita bantu. Nah pada situasi demikian itu biasanya penuh kotak posnya itu, ya kita bantu. Nah setelah ada sudah FB, WA apalagi, ya kita bantu dengan kan sambil udah jam malam itu kan. Tuh. Masih makanya kita, masih juga ada warga kita yang tidak tahu otonannya atau mungkin baru ingat itu selama ini ya. Tapi itu lebih baik daripada melupakan sama sekali budayanya. Itu saya kira. Berarti ternyata masih banyak juga gitu Pak ya. Sekarang ini masih banyak juga yang tanya-tanya ya, gitu sama apalagi Bapak, terutama ini dah hari perkawinan, dewasa kawin tuh. Dewasa. Ayo, yang mau kawin siapa nih? Mungkin yang di studio mau diramal lagi ya. Oke. Iya, ini agak ngeri-ngeri sedep gitu ya ngomong di sini sama Pak Marayana gitu. Udah ngomongin hari baik kawin aja ini. Kan nanti saya jadi pengen. Kalau terkait bisnis ada Pak? Itulah. Terkait bisnis ada juga itu. Misalnya contoh dia begini. Saya mau ketemu dengan seseorang, rumahnya di mana itu? Misalnya Seriet tuh. Jangan pada hari Minggu ke Seriet. Kalau kita di Singaraja, karena kita diberikan juga arah kiblat, bahasa campur aja pakai arah kiblat kekuasaan dewa itu atau yang kita yakini itu ke 8 penjuru. Jadi timur, barat dan sebagainya itu. Nah, barat daya itu. Nah, di sana itu sudah ada posisinya. Jadi istilahnya begini, kalau mencari sesuatu, carilah pada arah dewa. Itu. Jadi pada hari Minggu dewanya di timur, Anda jangan ke timur. Tuh. Sebaiknya Anda ke barat. Jadi pada dewa timur kita mencari ke timur itu baik. Itu maksudnya. Kita mencari ke arah dewa seperti ini. Dewasa itu kan sinar dewa. Pada hari ini mana dewanya? Di mana posisi dewa? Itulah saya tidak bawa kalender saya itu di Dewata Nawasami itu. Di sana arah kita itu. Jadi misalnya seperti tadi, kalau hari Minggu ya ke timur baiknya. Itu salah satu bisnis. Makanya ada unik nih karena saya di lapangan seperti tadi ya. Lebih dari 25 tahun saya di desa itu banyak masalah saya temukan, dan salah satunya yang uniknya aku begini,
harus dia ke Seridet gitu. Padahal hari Minggu. Dia punya mengakali dia tuh. Dia punya akal ya tuh. Oke. Tuh. Dia mau ketemu dengan orang di Sulanya. Gitu. Dia kan kalau dari Singaraja, desa saya di Galiran, saya Bakti Srage itu. Iya. Dia mau ke timur, ke apa hari Minggu harus ya ke itu. Harus hari Minggu harusnya ke timur. Dia punya akal sendiri dia itu. Tuh. Lalu langsung dulu naik kendaraan, turun di Seridet gitu. Baru berjalan dia ke timur dari Seridet. Mencari sulanya itu kan di... Oke, iya. Ini ngakalin gitu. Iya. Tapi namanya udah akal-akalan kan kemungkinan berhasil tuh masih ada kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak. Oke. Ini bisa diakalin dari baiknya gitu ya. Oke. Itu salah satu contoh. Tapi yang jelas seperti tadi itu. Termasuk jangan kan bisnis. Ya dalam hal ini memang aja larangan judi. Kalau katakan judi itu terlalu itu orang zaman Mahabharata sudah ada judi itu. Orang berjudi pun kadang-kadang bertanya. Yang terutama kan menceki dan sebagainya itu. Terus berbagai aspek. Wih, kalau saya hari Minggu di mana saya harus duduk? Tuh. Minggu ya di timur duduk. Ya kalau tempatnya masih kosong. Kalau ada orang tua kan dia biar jadi saja, nah terjadilah masalah. Jadi itu kembali kita dewasa itu mengusahakan usaha dengan dasar pengetahuan, makanya kecap definisi sastranya Warige itu tuh orang raga. Jadi kita memang tahu tentang apa itu dewasa, itu dasar pertama. Puarah ring raga. Puarah itu pemberitahuan mungkin dengan bertanya itu dua kali ini. Itu makna dari Warige itu sebagai dasar dewasa. Dan pada intinya apapun latar belakang itu tergantung situasional. Makanya saya sampaikan kalau upacaranya besar, contoh perkawinan, itu harus 4 unsur ini semua harus ketemu. Waranya baik, paukonnya baik, penanggalnya baik, sasihnya baik. Karena ini menyangkut upacara besar atau boleh dikatakan perkawinan manusia. Ini harus dihitung nih, tuh, untuk kesempurnaan ini. Nah, harinya baik, pukunya baik dan itu maknanya. Tapi kalau perkawinan, kalau sekedar mengambil bibit ini, saya katakan ini kan yang kita ambil kan bibit manusia. Itu kan itu pasti ini unsur ini harus lengkapi. Harinya baik, paukonnya baik, tanggalnya baik, sasenya juga baik. Ini sering direncanakan, betul-betul direncanakan. Tapi kalau ngambil bibitnya babi, terjadi itu kucing, lakar bangkong itu tuh, cukup pasah peniruan 6 hari sekali ada dah itu. Kelipatan pasah peniruan itu setiap 6 hari ada. Tuh. Itu perbedaannya memaknai dewasa itu. Jadi oleh karena namanya tingkatan apa yang kita tuh. Itulah kembali hukum kita diberikan oleh nista madi utama itu. Itu tetap itu berlaku itu. Nah, kalau ada hal-hal sesuatu yang emergensi itu. Nah, emergensi seperti sekarang ini, maaf kadang-kadang, bagaimana saya harus mengawinkan anak gitu. Apalagi baru pulang tuh. Nah, dari 4 unsur ini kita petik 3. Harinya berarti kita memilih hanya 7. Dari Minggu sampai Sabtu. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Pilih. Kemudian uku, paukon. Jangan sampai paukonnya juga jelek. Rangda 3. Buncal balung dan was pengantin. Kemudian penanggal. Jadi namanya penanggal itu setelah tilem. Itu 1, 2, 3, 10, 7, 10, 13. Sasihnya. Sasih ini biasanya yang sangat kita tidak bisa merencanakan seperti tadi. Bulan Juni itu sudah sasih Jesta Sada itu sudah tidak baik. Nah, dari kemarin dan dalam situasi begini ada 4 unsur ini, kalau 3 saja ambil. Inilah perlunya dilengkapi dengan Banten. Tuh. Jadi waran Allah dengan paukon, paukon Allah dengan penanggal, penanggal Allah dengan sasih, sasih Allah dengan dauh, dauh Allah dengan Sang Yang Prayodasa Sakti.
Sang Yang Trawi Dasa Saksi ini 13 unsur alam itu diwujudkan menjadi Banten. Sebab ada air, api, bunga, gitu, waktu dan sebagainya. Nah, jadi intinya kita dalam melaksanakan sesuatu itu satu keyakinan dulu. Amun bersing yakin sing ada apa deh gitu lain dah masalahnya. Sing ada apa deh gitu. Nah, tapi risikonya itu ya. Itu satu. Kedua, jangan seolah-olah kita melabrak larangan ini dengan Banten. Ini kadang-kadang di sini ada dualisme ini. Yang penting buatkan Banten aja selesai lah. Bukan begitu makna. Makna Banten itu adalah rekomendasi. Melengkapi yang ini gitu. Kalau karena terpaksa ganti, sekali kita harus keluar pakai Banten tak masalah. Tapi kalau mentang-mentang kita menganggap dengan Banten ini itu melawan waktu. Kekuasaan waktu itu sudah dibuktikan dalam Mahabharata. Termasuk juga buat kita kelihatan. Kekuasaan waktu itu beliau menentukan. Makanya pada saat Arjuna di Bhagavad Gita itu diberitahu, kamu laksanakan tugasmu untuk berperang, mati hidupnya itu semua itu waktu aku yang menentukan. Jadi itu maksudnya itu. Bukan kamu yang menentukan, aku itu karena waktu. Seperti tadi, kenapa pakai dewasa juga demikian. Itu unsur-unsur itu. Nah, mungkin kalau ada waktu, contoh-contoh yang melanggar waktu itu kelihatan sekali di. Coba kembali itu. Betul. Dalam kita menghayati ajaran Hindu di Bali ini harus banyak referensinya. Tak bisa satu buku harus itu. Nanti kabur nanti itu. Contoh seperti tadi kan kekuasaan waktu ada beliau di mana dapat. Bhagavad Gita menyatakan tuh seperti tadi. Aku yang menentukan tuh dalam perang tuh. Itu satu. Terus kemudian yang tadi itu bagaimana kalau tidak pakai dewasa? Seperti tadi. Jadi petuah dari yang siwa pada terkala. Nah, contoh-contoh yang ditentukan oleh waktu. Nah, ini lagi sedikit nih. Iya, Pak. Iya. Ayo, Bapak. Contoh-contoh yang seolah waktu menentukan, karena saya disiplin ilmu saya masalah waktu, saya memetik bagian-bagian Ramayana atau Mahabharata apapun itu kaitkan dengan waktu. Nah, itu. Contoh, Mahabharata terjadinya Bharatayuddha itu secara umum itu adalah hukum karma pala. Bhisma mati karena Dewi Amba. Salya mati karena ponakannya karena itu. Dan termasuk Sri Kandi matikan Bhagawan Bhisma. Jadi semua hukum karma pala. Inti dari Mahabharata karma pala. Tapi terjadinya Mahabharata itu, perang itu karena waktu. Nah, ini salah satu itu saya masih sedang cari di mana bait keberapa itu mencantumkan. Tapi saya yakin itu karena begini. Perbedaan waktu nih. Tuh. Kisahnya kan setelah dihukum 12 tahun, penyamaran 1 tahun. Nah, setelah penyamaran 1 tahun, bebas. Tapi kalau tidak sampai 1 tahun dikentara oleh Korawa, berarti mereka itu harus kembali dihukum. Nah, inilah penentu waktu ini. Menurut perhitungan, nah inilah ilmu pengalantaka itu, ilmu Punama Tilem itu. Menurut tilemnya Pandawa, sudah kemarin tilem, sekarang udah penanggal. Saya buka penyamaran, saya pakai baju kebesaran Pandawa. Tuh. Menurut ilmunya Punama Tilem Korawa, sekarang baru tilem. Besok baru boleh buka. Itu masalahnya. Ini masalah waktu ini. Itu. Andai kata ini sepaham dengan waktu, tidaklah terjadi Bharatayuddha. Tapi kalau tidak terjadi Bharatayuddha, berarti cerita tidak ada. Iya. Oke. Mungkin satu lagi gitu Pak ya. Contoh bisnis gitu Pak. Mungkin pernah ngalamin gitu ya. Bisnis seperti tadi itu. Orang mencari sesuatu itu, kadang-kadang sudah berapa kali dia ke sana itu, tidak ketemu. Betul. Itu contoh bisnis.
Makanya bisnis itu kan menyangkut berbagai aspek itu. Betul. Maka diberikan, kalau bisnis peternakan begini waktunya seperti saya ceritakan tadi. Bisnis pertanian juga demikian sudah diatur tuh. Termasuk bisnis yang lain. Itu terutama tadi membuka usaha itu mesti dicari hari baik. Kalau tidak demikian tidak akan sempurna. Contoh seperti tadi itu. Jadi orang mau belanja di ini pindah dia sana, padahal lebih mahal di sana itu. Nah, itu pengaruh. Tuh, karena bagaimanapun alam ini, waktu ini itu akan mempengaruhi sifat perilaku manusia. Itu ada pada sifat perilaku manusia berdasarkan kelahiran di sana gitu. Oke, jadi itu terkait bisnis gitu, kayak penentuan hari baik dalam bisnis. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan juga gitu oleh Pak Marayana. Waktu yang tepat untuk membuka usaha. Nah itu sangat-sangat masih dipercaya gitu ya oleh umat Hindu di Bali khususnya gitu Pak ya. Terkait kita mau berangkat ke timur, padahal zaman lagi nggak baik ya sudah diakalin. Tadi ceritanya sampai ngakalin gitu ya. Ya itu juga hal-hal yang masih sangat dipakai gitu oleh umat Hindu di Bali khususnya gitu, dan diyakini gitu ya. Diyakini itu masih itu baik untuk dilakukan seperti itu. Ya, sekarang udah ke Pak Ananta ini. Iya. Oke, sekarang ke Pak Ananta dulu nih. Nah, menurut Pak Ananta, mengapa sih orang Bali ini memanfaatkan ala Ayuning Dewasa dalam berbisnis? Ya, jadi memang sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi. Itu menunjukkan bahwa kuncinya adalah keyakinan, Pak. Ya, jadi keyakinan itu karena memang kita di Bali itu sangat percaya akan apa yang skala maupun niskala gitu. Jadi ini aspek niskala yang memang ketika kita percaya maka itu akan membangkitkan energi terkait dengan apapun yang kita lakukan termasuk dalam bisnis. Nah tentu saja hal ini perlu dibarengi juga dengan aspek skalanya gitu. Oleh sebab itu kita selain ya menentukan hari baik dan seterusnya, kita juga perlu dibekali dengan berbagai ilmu, manajemen dan seterusnya, akuntansi, kemudian pengelolaan dan seterusnya. Tapi ini yang menunjukkan bahwa manusia Bali memiliki dua dimensi yang terus ada dan saling berpengaruh gitu. Oke, ada penelpon ya yang masuk di menit-menit terakhir kita ya. Langsung saja kita angkat ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Ya, halo. Ya. Bung De nih, Oh iya, Bung De. Ya, selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi. Apa yang sudah tadi dipaparkan itu secara mendetail sekali ya. Nah, sekarang orang bisnis itu sebenarnya satu. Menguasai bisnis itu profesional dan betul-betul tetap kita melakukan hal-hal yang bermijik. Supaya orang bisnis itu adalah memang waktu sangat dibutuhkan. Makanya ada istilah time is money, waktu itu adalah uang. Jadi itu harapan kami, orang pembisnis itu profesional, menguasai bisnis itu apa, agar kita tidak down. Itu saja, Om Santi Om. Santi. Oke, thank you untuk Gung De yang sudah bergabung gitu ya. Jadi tadi Pak Gung De bilang pembisnis itu harus profesional gitu ya. Oke, lanjut ke Pak Ananta lagi, mungkin mau ditanggapi Pak? Ya, jadi ya memang Pak Gung De tadi bilang waktu penting, pemahaman tentang waktu juga profesionalisme. Itu yang profesional. Ya, kemudian waktunya itu. Inggih. Jadi yang juga menarik di sini adalah kadang-kadang kita menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak ilmiah gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Karena dari cerita Pak Gede tadi kita bisa pahami sistem wariga ini muncul karena perhitungan yang luar biasa gitu. Nah, inilah yang kita kenal kemudian sebagai apa yang disebut sebagai etnoscience sebenarnya. Ya, jadi dalam era saat ini pemahaman-pemahaman terkait dengan etnoscience ini justru sedang marak berkembang dan harus memang terus dikembangkan gitu untuk bisa melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang kita anggap sebagai pengetahuan modern gitu. Jadi tugas kita memang untuk bisa terus mengembangkan ini. Jangan menganggap, jangan mendikotomi sebagai sesuatu yang rasional, tidak rasional. Karena seringkali kacamata untuk melihat sesuatu itu rasional atau tidak berasal dari disiplin ilmu barat dan seterusnya. Nah, harapannya ya kita sebagai generasi muda untuk terus bisa mengembangkan ini. Karena ini merupakan warisan budaya yang luar biasa sebenarnya.
tidak sembarangan menentukan itu. Ada rumus, perhitungan matematis gitu. Dan ini luar biasa sebenarnya gitu. Jadi tidak kalah sebenarnya dari apa yang dipelajari oleh ya yang datang dari sistem astronomi dan seterusnya gitu. Ya. Itu. Jadi Adi juga akhirnya paham gitu ya, karena Ya, biasanya betul. cuma dengar-dengar nih tentang dewasa Ya. ini hari baik, ini hari baik. Itu nggak sembarangan ditentukan gitu Pak ya, itu Ya, benar-benar betul. ada perhitungannya. Betul. Dan seperti yang tadi dijelaskan juga itu sains gitu ya. Betul. Ini ada ilmu sainsnya dan Pak Ananta juga barusan sudah menjelaskan gitu. Iya. Nah Pak, di tengah kemodernan kehidupan saat ini ya. Ya. Jadi kan sering kali walaupun ya kita masih melihat bahwa ini masih banyak terjadi, masih banyak diyakini di Bali gitu. Tapi kita juga bisa melihat gitu ya perkembangan teknologi ini membuat mungkin yang ini nih yang kita yang muda-muda yang masih belum paham gitu ya dengan hari baik ini. Bagaimana sih Pak menurut Pak Ananta gitu untuk kita bisa tetap melestarikan budaya ini dalam kita melakukan bisnis pastinya? Ya, jadi perlu sosialisasi terus seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi luar biasa. Saya pribadi terus terang sangat kagum dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gede. Jadi seringkali kita tidak peduli karena kita tidak tahu gitu. Yeah. Oleh sebab itu media seperti kita yang lakukan saat ini memiliki peran yang besar. Kemudian kalangan akademisi juga perlu ya melakukan berbagai riset terkait dengan ini gitu. Jadi kita harus mengembangkan terus yang seperti ini, mendampingi, menambah pemahaman terkait dengan ya pengetahuan bisnis yang sudah kita dapatkan selama ini gitu. Jadi ini terus harus kita kembangkan. Jadi merupakan sinergi dari berbagai pihak. Jadi harapannya ketika kita bicara Warigo ini bisa terkenal atau sepopuler Feng Shui ya kalau nggak salah ya itu Feng Shui, harapannya begitu gitu. Kalau kita punya nilai budaya sendiri ya ini yang harus kita kembangkan gitu, sehingga suatu saat ketika tidak hanya orang Bali boleh jadi yang nanti memakai ini, tapi banyak dari berbagai pihak gitu. Itu harapannya gitu. Jadi ini juga bisa digetok tularkan Iya, gitu Pak ya, betul. disosialisasikan Betul. bahwa sebenarnya ini bukan hal yang aneh lagi kayak gitu. Ini Betul. bukan hal yang sebenarnya mungkin dipandang primitif atau dipandang Ya. ini tertinggal nih, ini apaan Ya. sih? Kok masih aja bahas yang seperti itu. Tapi ini nilai budaya, ini budaya kita gitu kan. Dan sains sebenarnya. Dan ini sains juga, ini ilmu Ya, gitu. Ada ya, hitung-hitungan betul. yang nggak sembarangan hitung-hitung Betul. gitu ya. Dan wah, menarik sekali pembahasan kita hari ini di Fintalk gitu ya. Membahas hari baik gitu untuk kita membuka usaha. Tuh, salah satu yang tadi udah kita bahas banyak gitu ya. Tanpa terasa nih, sudah mau menjelang detik-detik di akhir gitu ya. Jadi diberikan kesempatan untuk Pak Marayana dan Pak Ananta menyampaikan closing statement-nya kepada pendengar setia Radio Guntur. Ya. Jadi kembali yang kita pakai topik adalah dewasa terkait dengan bisnis. Secara khusus memang bisnis itu adalah kata kunci adalah modal. Jadi pengelolaan modal itu kembali pada pengelolanya sendiri, kepada manusianya itu sendiri. Secara pengetahuan itu memang bisa ditempuh, tapi kadang-kadang faktor X yang sering menyebabkan. Sehingga banyak orang sudah berbisnis maju jatuh. Atau dulunya dia berbisnis peternakan, sekarang gagal, robah. Nah, inilah yang mesti kita landasi, bahwa untuk berbuat baik itu seperti tadi, baiknya untuk apa? Nah, itu kembali kepada keyakinan kita di Bali. Kelahiran itu membawa profesi nanti. Kalau profesinya bukan di bankir, nanti suruh di bank sepintar apapun akan justru akan anjlok. Itu dasar-dasar Warigo itu, dan kemudian keyakinan kita sebagai orang Bali, terutama ajaran yang itu, bahwa segala sesuatu itu sekali itu pasti akan berperan. Oleh karena demikian, mari kembali kepada profesi kita. Kalau memang sudah di bisnis, carilah hari-hari baik yang terkait dengan bisnis. Terutama kita jangan sampai larut ada hari uang. Ya, itu istilah tuh. Kita sudah memiliki hari uang.
itu Buddha Wage Klau. Di sanalah kita memuja uang. Dalam kaitannya Batara Sedana. Itu istilah-istilah aja itu. Kalau diistilahkan itu uang dipuja, bukan demikian. Bahwa uang itu akan bermanfaat apabila tepat sasarannya. Itu maksudnya. Sehingga pemanfaatan uang itu kita diberikan acuan. Ada 3 hal pemanfaatan uang, kekayaan itu, untuk yajna, untuk nikmati, dan untuk modal. Nah, di sini kalau kita sudah tertata dengan skala ini skala, akan tumbuhlah pikiran-pikiran seperti itu. Kalau sudah membuya, jangan harap nanti keberhasilan itu akan ditimba. Saya kira itu. Jadi kembali kepada keyakinan bahwa manusia Bali itu tidak terlepas daripada skala ini skala dalam kaitannya apapun. Sehingga oleh karena demikian, dewasa itu menentukan dalam kegiatan-kegiatan sesuatu untuk suksesnya. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Marayana ya yang sudah menyampaikan closing statement-nya, dan di selanjutnya Pak Ananta. Jadi luar biasa sekali. Jadi ketika kita berbisnis, kita harus memikirkan aspek skala gitu ya. Jadi skala kita harus memperkuat kemampuan kita dalam berbisnis, menambah pengetahuan, memperbanyak jaringan dan seterusnya. Nah, ini juga tidak lupa kemudian untuk diselaraskan dengan aspek niskala, karena kita sebagai orang Bali ya semua aspek ini harus bersinergi dengan baik ya untuk mencapai kesuksesan kita dalam berbisnis. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ananta dan Pak Marayana yang sudah menyediakan waktunya dan mau juga berbagi hal yang penting gitu ya untuk kita dengarkan bersama dan kita simak bersama. Dan tanpa terasa pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara Fintalk Financial Talk edisi Senin 1 Februari 2020. Wow, tanpa terasa ya. Jadi kita udah ada di bulan Februari aja, rasanya baru kemarin tahun 2020 dan baru kemarin tahun baruan 2021. Jadi untuk pendengar setia Radio Guntur yang mungkin kelewatan obrolan Fintalk kali ini, jangan risau, jangan galau gitu ya. Bisa langsung kunjungi kanal YouTube-nya Radio Guntur dan bisa melihat, menonton, menyimak di sana ada video-video Fintalk dari episode 1 bahkan sampai episode saat ini. Dan jika dirasa video ini atau tayangan ini memiliki manfaat, silakan di-like dan di-share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Dan jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya Ade Dorcas pamit undur diri, sampai jumpa di Fintalk selanjutnya.